harusnya bisa. Tunggu ya. Full frame. Ya udah. Oke. Nggak bisa sepertinya. Jadi, kan kita sudah buat seperti ini ya. Nah, terus harusnya sih sudah di duplikat ya sampai ke belakang. Itu jaraknya 6 sebanyak 6 juga. Gitu. Oke. Nah, setelah itu sebenarnya kalau yang belum duplikat ya, nah ini saya lupa kemarin, harusnya si trasisnya ya, rangka batangnya ini di rilis dulu ya. Jadi gini, karena kan kalau misalkan kita jadi dia tuh kalau kita nyambung ya, disambungkan ke sini dan ke sini ya, poin-poin di sini tuh otomatis dia itu ngitung dia itu jadi sambungannya rigid gitu. Sedangkan kan di sini kita inginnya rangka batang ya. Seperti yang kita tahu rangka batang itu eh, itu kan apa sih namanya? Tidak menerima momen. Ya, jadi nggak ada momen kan di rangka batang, adanya tarik tekan itu aja ya. Nah, jadinya kita harus rilis dulu momennya ya. Jadi select aja ya. Kan ini kan rangka batang kan pipe. Di sini pipa ya yang kita pasang. Jadi select ya. Propertiesnya seperti biasa kita select pipa ya. Nah, nanti dia akan ke select semuanya. Ya. Terus selanjutnya kita assign frame ya, assign terus frame, lalu ini kita klik yang releases atau partial fixity. Nah, kayak gini. Terus tadi ya kita udah belajar momen, berarti ya momen yang akan kita rilis itu kan 3-3 ya, bukan yang 2-2 ya. Lagi pula ini kan satu apa ya, rilis semuanya 2-2 dan 3-3 boleh ya. Tapi sih yang paling major itu di 3-3 ya. Di sini juga sebenarnya udah dibilang juga ya major minornya yang mana. Nah, kita rilis momen major aja ya. Terus di apply atau di oke ya. Ya, seperti ini nanti. Ya, jadi sekali lagi si momen rilis ini ya untuk agar si rangka batangnya itu memang bersifat atau berperilaku sebagai rangka batang. Gitu. Oke, setelah dirilis ya di atas CNP ya itu juga boleh kita rilis ya.
Oh ya, kan sudah kita copy ya ke belakang ya. Nah, terus em, diberi perletakan ya. Nah, kalau di baja ini ya, eh, peletakannya cukup pondasi dangkal aja ya. Jadinya kita menggunakannya sendi ya. Nanti juga di apa namanya angkur di bawahnya itu kita bikinnya sendi aja ya. Jadi perletakan di bawah sini ya, nanti kalau sudah seperti tadi ya di mana di beton itu, kalau belum ada ininya ya. Jadi ini terus di assign, join, restrain, sendi yang ini. Oke, itu berlaku untuk semua perletakan di bawah kolom ya. Setelah itu kita buat sambungannya ya. Kita pakai balok yang di sini CNP ya. Jadi kalau ini, jadi kalau dilihat ya, ini grid masing-masing ini tuh nggak ada gridnya ya. Mau ditambahkan boleh ya di edit grid data ini ya, di tiap-tiap apa sih, di tiap-tiap ketinggian ini boleh ya ditambahkan. Tapi kalau misalkan memang susah ya, kalau saya sih kemarin uh, jadi saya bikin satu-satu ya. Kita menghadap sini dulu nih. Ini berarti yang paling pojok sini ya. Atau kita mulai dari sini deh. Sorry, sorry. Nah, dari sini ya. Kalau di sini ya, kalau kita zoom out, okay. Kalau kita zoom out, ya, ini adalah kolomnya, yang ini trasisnya, ya, rangka batangnya, ya. Nah, kuning ini adalah si CNP ya. Kalau di sini kelihatan, ya, eh, rangka batangnya itu habis di mana, ya, di sini. Jadi tinggal kita gambar si CNP-nya itu pakai ini ya, terus kita gambar seperti biasa. Ini kita sambungin ke sini, sambungin ke sini, sambungkan ke sini, terus sampai ujung ya. Nah, tapi di bangunan ini untuk permodelannya nggak seperti apa konkrit ya atau beton, karena baja itu akan mudah dibentuk gitu ya, jadinya kan kita bisa buat dia melengkung seperti ini. Oke, nah ke mungkin bisa dibilang kesulitan ya, kesulitannya adalah ketika kita pindah apa namanya, pindah pindah as ya, as yang berikutnya. Nah, ini dia sudah di tengah sini, ya kan? Nah, kalau kita zoom out, ini seperti nggak ada ya. Padahal kalau kita lihat di sini, nah ini dia sebenarnya numpang di trasis ini ya, atau rangka batang ini. Cuman, nah gini ya.
Cuman ya karena dia biar enak gimana ya? Inilah ya. Kita ilangin dulu mungkin gridnya ya. Nggak usah ya. Nggak usah lah ya. Nah, ini kan kolomnya sampai sini ya. Ini kenapa sepertinya terbang karena nggak ada yang apa rangka batang yang vertikalnya ini, jadi nggak kelihatan di gridnya ini ya. Nah, padahal ini karena ini 30, 30 cm ya, 0,3 ya. 30 cm ini juga pasti dari sini ke sini kan 30 cm juga. Nah, bisa buatnya itu kita buat dulu di bawah sini ya. Di bawah sini ya. Kita buat gitu ya. Kita buat di bawah sini sampai ujung ya. Nanti kita select ya. Select masing-masing, terus edit, terus kita move ya. Edit, move Z 0, berapa tuh? 0,3 ya. 0,3 meter. Nanti apply oke. Okay. Nanti dari sini dia akan pindah ke atas 30 cm gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus di as berikutnya nih ya, as berikutnya adalah yang ini juga sama ya. Karena dia nggak terlihat ya, jadinya kita perlu buat di sini dulu, terus kita move 30 cm ke atas sampai pojok sebelah sini. Kalau ini pasti kelihatan sama kayak pojok sebelah sini. Itu kira-kira kiat-kiat untuk membuatnya. Nah, setelah itu sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, terus kita perlu tambahkan penutup atapnya. Penutup atapnya perlu kita tambahkan ya. Bentar. Dia jadi dua itu ya, bentar ya, saya lupa lagi.
Oke, itu nanti aja deh. Ya, sekarang kita lihat di sini kita perlu menambahkan material dulu ya berupa galvalum. Ya, kita nanti add new material, nanti ini pakai user ini other, terus oke. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, untuk galvalum ya bisa cari di internet banyak ya, nyari tanya AI juga pasti dia jawab ya. Jadi yang perlu diganti adalah weight unit volumenya ya, beratnya dengan ini modulus elastisitas. Kalau modulus elastisitas sama dengan baja ya karena galvalum ya. Terus weight per unitnya dia setengahnya ya. Jadi 37 kilonewton per meter kubik ya gitu. Diisi itu ya Poisson dan thermalnya it's okay ya. Isi template aja seperti ini. Oke. Terus ya, terus ya, terus kita define dulu section propertiesnya. Area section ya. Kalau di sini penutup atap itu adalah plane strain ya, jadi dia tidak menerima stres ya, dia terimanya regangan gitu ya. Terus ininya tuh ini ya, plane add new section. Nah ini ya di sini ya, plane add new section, nanti dia muncul seperti ini. Nah di sini saya beri nama penutup atap. Materialnya kita masukkan, material angle-nya 0 ya, thickness-nya ya kalau nggak salah itu 3 mm ya, 3 mm, jadi 0,0003 meter ya gitu. Oke, terus kita oke. Sudah, kita punya penutup atap. Terus kita assign, kita gambar ya, edit pakai ini ya, properties object, pakai yang poly area ya. Sectionnya kita pakai penutup atap ya. Terus nah ini nggak bisa kita gambar di planar seperti ini ya. Nah gini, ini kan paling atas nih, dia nggak kelihatan dia ya. Jadi kita harus gambarnya itu memang di 3D view-nya. Nanti kita zoom out, kita akan klik dari sini ke sini, ke sini, ke sini ya. Sudah semuanya, terus kita enter ya. Nanti dia akan jadi seperti ini ya. Nah di sebelahnya juga sama, nanti kita klik sini, klik ujung-ujungnya, enter ya. Nanti dia akan ada penutup atapnya ya, si galvalumnya itu tadi. Nah setelah diklik semua ya, sudah dibuat dari ujung ke ujung ya, salah satu aja ujung, maksudnya yang di depan atau yang di belakang.
karena nanti kalau sudah jadi satu baris gitu, itu tinggal di replicate aja ke depan atau kalau misalkan buat di sini replicate ke belakang gitu ya. Gitu. Ini sih sepertinya sudah saya buat semua ya. Gitu ya. Salah. Display. Section. Udah ada semua penutup atap ya. Oke, di atasnya udah ya. Nah, terus si penutup atap itu juga adalah bahan untuk di sini nih. Jadi kita buatnya itu dia tertutup nih gudangnya. Ya. Jadinya kalau kita lihat lainnya di sini ya. Ini ada juga nih penutup atapnya. Nah, jadi tinggal kalau untuk dindingnya ya atau penutup yang di dinding kan bahannya sama ya penutup atap. Kita bisa pakai yang langsung rektangular ya seksinya penutup atap nanti kita langsung tarik dari sini ke sini ujung ke ujung bawah sini ya gitu. Itu terus sampai pojok ya. Dia itu nanti keliling. Nah, ini juga ya dari ujung ke ujung terus. Tapi kalau di dalam enggak ya. Jadi ini keliling ininya aja. Ya. Kita tambahkan penutup atap galvalum. Oke. Jadi dikerjain dulu sampai situ ya.
Udah, sudah ya. Sudah selesai itunya buatnya. Nanti kalau belum selesai dilanjutkan. Nanti ya. Terus eh, eh, seperti kan ini permodelannya sudah ya. Permodelannya sudah semuanya. Terus permodelannya sudah semua. Lalu saatnya kita menginput data berupa load ya, beban. Kalau di sini berarti untuk beban gravitasi yang dimaksud beban gravitasi itu kan dead load dan live load. Itu adanya hanya di atap aja ya. Jadi nanti kita select ya. Ini seperti saya udah masukin sih bebannya ya. Edit define select. Oh sorry, karena atapnya galvalum, pinggirnya galvalum, jadi semua kalau kita select semuanya galvalum ya. Jadi kita select satu-satu aja ya. Jadi kalau kita select nih nanti kita, nah gini ya. Semuanya kita select di atas ya. Terus assign. Kemarin kayaknya kita sudah ini ya. Udah define load patterns ya. Dead dan live ya. Nah, untuk SIDL ya, untuk SIDL itu bisa juga kita masukkan juga ya. Jadi misalkan kita ada penggantungnya, jadi kita masukkan itu ke beban penutup atapnya, beban di penutup atap gitu ya. Oke. Nah, ini kan dead ya. Terus kita bisa nambahkan SIDL ya. Kalau nanti yang saya contohkan itu adalah live-nya aja, karena di penutup atap ini yang major ya, memang beban hidupnya ya. Jadi ini di assign ya, assign-nya di load area load juga uniform cell ya, live. Nah ini sama, bukan sama ya, nanti dicek ya di apa, di mana namanya, di peraturan ya, di SNI-nya load-nya untuk atap berapa. Kayaknya sih tadi kalau live di atap itu sekitar 2, sekian kilonewton ya. Atau dibuat dulu aja, saya buat dulu ya untuk latihannya aja 4,79 ya. Jadi 4,79 gitu, kita replace terus oke ya. Kayaknya saya udah masukin ya. Ya, live-nya udah saya masukin. Nah, terus nanti kalau mau assign SIDL ya cukup nanti kan di atap ya. Jadi select get previous selection. Nah, nanti dia
ke select semua. Nanti kan sudah, kalau kita nyelek lagi satu-satu ya kan sulit ya. Jadi kalau masih mau masukin beban atapnya, previous aja, baru kita assign lagi untuk SIDL gitu. Oke. Nah, setelah itu apa lagi yang kurangnya saya? Kayaknya udah deh. Udah. Nah, lalu load patterns kita pakai wind ya. Nah, wind ini kalau sudah menghitung beban angin ya, ini tinggal dimasukkan menjadi uniform load di semuanya ya, di sini ataupun di sekeliling perimeternya ini gitu untuk beban anginnya ya. Nah, tapi di sini saya akan contohkan untuk kita memasukkan load patterns yang otomatis ya. Jadi win-nya itu dari ASCE 710 ya. Nanti add new load pattern, terus modify load pattern, lateral ya. Ini sudah sama seperti yang di PowerPoint. Jadi nanti exposure, include area objects, frame objects gitu ya. Lalu wind direction angle-nya itu mungkin bisa di tulis nol dulu, terus exposure height-nya program calculated, nah, kayak gitu aja. Jadi itu terus, nah wind coefficient ini ikut di materi kita yang menentukan beban angin ya kalau nggak salah, di sebelum libur atau 2 minggu sebelum libur gitu, saya lupa ya. Nah, kita tinggal masukkan wind speed-nya berapa. Kalau nggak salah exposure yang di situ tuh B. Terus KZT juga sudah diketahui lewat tabel-tabel ya. Terus gas faktor KD ya. Terus gross area ratio itu kita isi 0,2 aja ya. Terus kita oke lagi. Nah, terus kita define, coba kita lihat load cases ya. Dia masih linear static ya. Modal tuh akan selalu ada ya anyway, karena dia basic perhitungan dari strukturnya. Terus load combination, nah kita lihat kombinasi 1 seperti biasa, kombinasi 2 1,2 1,6, terus kombinasi 3 ini live plus dead plus win ya. Itu kenapa bisa scale factor satu ini ada di peraturan juga pembebanan ya, nanti bisa dicek. Setelah itu ada nggak ya yang saya terlewat? Oh, sorry, kombinasi sudah, kan assign beban win-nya, anginnya belum ya. Jadi kita klik select dulu semuanya ya, karena pokoknya yang kena angin itu si galvalum-galvalumnya itu ya. Jadi kita select aja semua galvalum ya. Nah, ini dia. Ya, select gitu. Nah, terus kita assign. Lupa. Frame. Enggak, area ya. Area. Terus
Oh, ini maksudnya di sini ya, area loads maksudnya ya. Kalau di atas ini assign untuk propertiesnya ya, sorry. Ini area loads, terus kita ke wind pressure coefficient. Load pattern, wind Y, terus windward ya. Terus CP-nya udah kita hitung juga ya kemarin itu. Nah, terus load distribution-nya itu to join ya. Jadi di tiap join-joinnya dia pas ketemu join dia mendistribusi load-nya gitu ya. Terus kita apply terus oke ya. Kayaknya CP-nya tuh kalau nggak salah ketemu minus 0,5 ya. Di sini tuh saya sudah masukkan notes-nya ya 0,5. Nah, kalau kita misal mau display area ya win, nah kayak gini ya. Nah, jadi dia kita ambil sampel di ujung-ujungnya itu, nah 0,5 ya. Artinya dia masuk ke ujung sini ya gitu. Nah, kalau sudah hitung Q-nya itu juga bisa pakai assign-nya pakai biasa ya. Area loads terus uniform shell ya. Nah, tapi load direction-nya itu harus di masing-masing ya gitu. Jadi kalau misalkan ini kalau di atas ini pastinya gravity load direction-nya. Tapi kalau di sini kan bukan ya. Jadi disesuaikan. Jadi kalau di sini ke sana gitu ya, ke arah sana. Kalau di sini ke arah belakang sana gitu. Ya satu-satu gitu di define-nya. Ya, gitu. Oke, kalau sudah si bebannya itu ya nanti sudah bisa analyze. Jadi set analyze optionnya itu space trust ya. Terus oke ya. Terus analyze. Terus kita run analyze ya. Kita run semuanya ya. Nah ini nih kalau nggak salah saya masih error ya. Saya masih error. Tadi terakhir saya cek itu kayaknya saya ada masalah di join yang tidak menyambung ya. Jadi belum saya betulkan. Kayaknya di daerah sini ya ada join yang nggak nyambung gitu ya. Jadi gayanya jadinya unstable, terus gayanya jadi berantakan gitu ya. Intinya unstable sih ya. Jadi dia nggak bisa proses menghitung lagi gitu ya. Jadi saya belum benerin nih. Tapi mudah-mudahan yang lainnya bisa ya untuk di run nanti. Nanti kalau sudah run ya itu bisa kita keluarkan eh, show tables-nya ya. Kalau di sini kalau belum run ini nggak ada nih di bawah sini. Beda ya tadi kalau di beton tadi ya di bawah sini hasil runningnya udah ada semua. Tapi ini karena belum bisa run jadi belum ada. Nah itu juga dikeluarkan reaksi. Kalau itu sih kalau baja lebih simpel ya. Mungkin kita hanya keluarkan reaksi dan gaya dalamnya aja ya. Jadi kita nggak pakai untuk menghitung periodenya gitu ya. Gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu. Ini
nggak bisa saya lanjutkan karena dia memang masih error ya. Tuh ya, gitu ya. Jadi akan saya perbaiki dulu nih. Mudah-mudahan punya yang lain nggak error ya. Gitu. Nah, untuk tugasnya nanti kalau sudah ada linknya seperti biasa di screenshot hasil runningannya seperti betul tadi sama tabel eksportan Excel yang sudah keluar ya, untuk saya tahu bahwa sudah dikerjakan gitu ya, sudah dikerjakan dan sudah berhasil untuk running dan sudah bisa mengeluarkan Excel. Bagi misalkan yang masih error tetap screenshot aja ya. Kalau bisa screenshotnya eh, sama hasil errornya. Nah, seperti ini ya. Ini kan error nih. Nah, bisa ya. Nanti di screenshot, oh masih error gitu ya. Tapi kalau yang berhasil running, nanti kan tampil ya hasil bentuk runningan dari si apa strukturnya ya seperti beton tadi. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Kan sendiri juga ya untuk hasil laporannya baru berkelompok. Oke. Untuk laporannya itu belum diupload ya Bu? Yang dari belum ya, yang punya dari Ibu itu? Yang contohnya belum saya upload ya? Iya. Oke, nanti saya cek ya. Baik Ibu. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan lagi tentang SAP-nya, saya sudahi dulu. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita akan bahas hasilnya minggu depan. Maksudnya pengolahan datanya. Ya. Oke, selamat sore. Sore Bu.